Yang pertama ada silogisme positif dan negatif. A. Silogisme positif. Silogisme positif menghasilkan kesimpulan yang bersifat afirmatif atau menyatakan suatu secara positif. Contoh yang pertama yaitu premis mayor. Semua manusia membutuhkan oksigen. Kemudian ada premis minor, Andi adalah manusia. Jadi Andi membutuhkan oksigen. Kemudian karena Andi termasuk manusia, maka ia pasti membutuhkan oksigen. Kemudian ada pun contoh yang kedua yaitu premis mayor. Semua pelajar harus belajar. Kemudian premis minor, Rina adalah pelajar. Jadi Rina harus belajar. Kemudian karena Rina adalah pelajar, maka ia wajib belajar. Silogisme negatif. Silogisme negatif menghasilkan kesimpulan yang bersifat menyangkal atau menolak. Contohnya yaitu permis mayor. Tidak semua hewan bisa terbang. Permis minor, gajah adalah hewan. Kesimpulan, gajah tidak bisa terbang. Penjelasannya, karena tidak semua hewan bisa terbang dan gajah termasuk di antaranya. Contoh yang kedua, permis mayor, tidak semua kendaraan menggunakan bahan bakar fosil. Permis minor, sepeda adalah kendaraan. Kesimpulan, sepeda tidak menggunakan bahan bakar fosil. Penjelasannya, sepeda adalah salah satu contoh kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. 2. Silogisme tidak valid. Silogisme tidak valid adalah penalaran yang tampak logis secara struktur tetapi kesimpulannya tidak mengikuti hubungan premis secara sah. Contoh, premis mayor semua kucing adalah hewan. Premis minornya anjing adalah hewan. Kesimpulan, maka anjing adalah kucing. Di sini meskipun keduanya premis benar, kesimpulannya salah karena tidak ada hubungan langsung antara kucing dan anjing. 3. Silogisme kondisional. Silogisme kondisional menggunakan pernyataan bersyarat dengan pola jika dan maka. A. Modus ponens. Premis mayor, jika hujan turun, maka jalanan basah. Premis minor, hujan turun. Kesimpulan, maka jalanan basah. Penjelasannya, karena hujan benar-benar turun, maka kesimpulannya bahwa jalanan menjadi basah adalah valid. B. Modus tollens. Premis mayor, jika ada api, maka ada asap. Premis minor, tidak ada asap. Kesimpulan, maka tidak ada api. Penjelasan, karena asap tidak muncul, maka secara logis dapat disimpulkan bahwa tidak ada api. Yang keempat, ada silogisme kategorikal. Silogisme kategorikal melibatkan kuantor seperti semua, sebagaian, salah satu, bukan, dan tidak satupun. Menggunakan kata semua, premis mayor, semua mahasiswa wajib mengikuti ujian. Premis minor, Dina adalah mahasiswa. Kemudian, Dina wajib mengikuti ujian. Karena Dina termasuk mahasiswa, maka ia juga harus ikut ujian. Kemudian, menggunakan kata sebagian, premis mayor. Sebagian warga menggunakan kendaraan listrik. Premis minor, Budi adalah warga. Kemudian kesimpulannya, Budi mungkin menggunakan kendaraan listrik. Karena hanya sebagian warga yang menggunakan kendaraan listrik, maka Budi belum tentu termasuk, tetapi mungkin iya. C. Menggunakan salah satu. Permis mayor salah satu dari Dini atau Riko pernah ke Jepang. Permis minor Dini belum pernah ke Jepang. Kesimpulan, maka Riko pernah ke Jepang. Penjelasannya, karena hanya satu orang yang pernah ke Jepang dan Dini bukan orang tersebut, maka pasti Riko. D. Menggunakan bukan. Permis mayor, bukan semua siswa menyukai matematika. Permis minor, Tania adalah siswa. Kesimpulannya, Tania belum tentu menyukai matematika. Penjelasan, karena tidak semua siswa menyukai matematika, maka Tania tidak bisa dipastikan suka atau tidak. E. Menggunakan tidak satupun. Permis mayor, tidak satupun beruang penguin bisa terbang. Permis minor, penguin adalah burung penguin. Kesimpulan, penguin tidak bisa terbang. Penjelasannya, karena semua penguin tidak bisa terbang, maka penguin juga tidak bisa terbang. 5. Silogisme alternatif. Silogisme alternatif melibatkan dua pilihan dengan kata penghubung atau terdapat dua jenis inklusif dan eksklusif.
A. Disjunktif inklusif. Premis mayor, Ani akan belajar atau bermain musik. Premis minor, Ani tidak belajar. Kesimpulan, maka Ani bermain musik. Penjelasannya, karena Ani tidak memilih opsi pertama, maka ia menjalankan opsi kedua. B. Disjunktif eksklusif. Premis mayor, Dodi akan pergi ke Bali atau Lombok, tetapi tidak keduanya. Premis minor, Dodi pergi ke Bali. Kesimpulannya, maka Dodi tidak pergi ke Lombok. Penjelasannya di sini, dalam pilihan eksklusif hanya satu opsi yang boleh dipilih. Maka jika Bali dipilih, Lombok tidak dipilih.